Iya, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basir di dalam Hikmat Kehidupan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Amsal pasal yang ke-13 dan kita akan lanjutkan dari ayat yang ke-17. Saudara, kenapa kita membutuhkan hikmat dalam hidup kita? Karena hikmat adalah pengertian, hikmat adalah takut akan Tuhan, hikmat adalah sumber kebijaksanaan agar kita tidak menjadi orang bodoh dan terjatuh di dalam banyak malapetaka. Karena itu tetap miliki hikmat, takut akan Tuhan. Kita lanjutkan ayat yang ke-17, Amsal 13 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata begini: utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Ya, utusan orang fasik adalah di sini dikatakan, ya, utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Saudara, pada zaman Raja Salomo dahulu kala, seorang raja itu harus bersandar kepada para utusan, ya. Untuk apa? Untuk memperoleh informasi, ya, tentang negaranya, tentang apapun juga, ya. Para utusan ini harus bisa dipercaya. Informasi yang tidak akurat bisa menimbulkan pertumpahan darah. Bahkan komunikasi yang bisa dipercaya itu sangat penting di dalam utusan, menjadi utusan seorang raja. Jadi zaman dulu itu Raja Salomo, raja-raja zaman dulu itu memiliki utusan, ya. Utusan itu haruslah orang yang bijaksana, haruslah orang yang dapat dipercaya. Kenapa? Karena di sini dikatakan utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka. Kalau orang fasik yang menjadi utusan, saudara bisa bayangkan, saudara, ya, dia akan membawa berita-berita yang tidak benar, bahkan mungkin ditambah-tambahin. Ingat aja, saudara, ketika pengintai-pengintai yang disuruh pergi mengintai, ya, tanah Kanaan, mereka berkata, wah, itu di sana orangnya besar, orangnya luar biasa, kita pasti tidak akan bisa mengalahkan mereka. Tetapi Yosua dan Kaleb, mereka pulang sebagai pengintai yang membawa informasi yang berbeda. Memang mereka besar, tapi kita pasti bisa menduduki. Kenapa? Karena itu adalah janji Tuhan. Nah, di sini firman ini berkata, saudara, ya, utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Saudara, dalam hidup ini akan ada banyak utusan-utusan dalam hidup kita, ya. Artinya apa? Orang-orang yang membawa informasi, entah itu dalam urusan keluarga, entah dalam urusan pekerjaan, di sekeliling kita itu banyak utusan, ya. Akan ada orang-orang yang datang membawa berita tentang itu keluarga yang sana, kamu tahu nggak kakaknya ini, atau di dalam dunia pekerjaan, kamu tahu nggak si A si B itu. Hati-hati, saudara, ya. Utusan orang fasik itu membawa celaka. Tidak semua perkataan orang itu harus kita dengar. Tidak semua perkataan orang itu harus kita telan mentah-mentah, ya. Harus kita cerna baik-baik dan kita biarlah menjadi orang bijaksana supaya kita ini tidak terjerumus di dalam bisikan atau utusan omongan orang yang tidak benar, tapi omongan orang fasik, saudara, ya. Di sini dikatakan, tetapi duta yang setia, ya. Firman ini berkata, tetapi duta yang setia itu akan mendatangkan kesembuhan. Tapi orang-orang yang setia itu, saudara, ya, perhatikan yang ada di sekeliling kita. Biarlah kita hari-hari ini hanya mau bergaul, hanya mau mendengar omongan yang menyenangkan telinga. Jangan mendengarkan omongan-omongan orang yang, atau orang datang dan berkata, kamu tahu nggak sih, ini cerita loh tentang kamu gini-gini. Jangan diberi kesempatan, ya. Saya pernah bersaksi, saya pernah bercerita dulu, ada seorang ibu yang telepon kepada saya, Bu, saya dengar cerita tentang ibu gini-gini loh, tapi ceritanya panjang, kita sambil ngopi yuk kita bahas. Saya bilang, oh maaf, saya tidak ada waktu, ya. Saya tidak ada waktu untuk mendengarkan hal-hal yang negatif tentang saya. Kenapa? Lebih baik saya pakai waktu saya untuk mengisi channel YouTube saya, untuk mengomongkan omongan-omongan yang bermutu, perkataan yang bermutu, ketimbang mendengarkan. Tapi ini ceritanya gini-gini, ini kan utusan orang fasik, saudara. Ya, utusan orang fasik itu di sini dikatakan, saudara, ya, bisa menjerumuskan kita ke dalam celaka. Lalu ketika kita dengar perkataan yang buruk itu, perkataan orang fasik itu, kita mulai galau, kita mulai ini. Jangan, ya, perhatikan, ya. Ada banyak utusan yang akan datang dalam hidupmu, tetapi sebaliknya utusan yang duta yang setia itu mendatangkan kesembuhan. Yang tadinya sakit hati, begitu kita ketemu dia, dengar omongannya dia, aduh, kayaknya sakit hatiku itu hilang, gitu, ya. Pilih-pilihlah, saudara, ya, dengan apa yang kau dengar dan apa yang datang kepada
kepadamu. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-18, kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Saudara, orang yang mengabaikan teguran, orang yang mengabaikan nasihat, orang yang tidak hidup dengan hikmat Tuhan, ya dia akan menerima kemiskinan dan cemooh, hinaan yang akan dia terima. Iya, kenapa? Karena dia jatuh ke dalam malapetaka karena kesalahannya sendiri. Jadi saya mendengar orang-orang berkata, iya Bu, sekarang nasib saya begini-begini, tapi memang sih karena kesalahan saya Bu, saya dulu bodoh, tidak memiliki hikmat Tuhan sehingga saya melakukan banyak kesalahan, dan akhirnya saya sekarang yang saya terima apa dari keluarga Bu, hinaan karena nasib saya begini, atau karena saya, ya rumah tangga saya sudah hancur tuh karena kesalahan saya. Jadi saudara, mari kita jangan menjadi orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran akan dihormati. Ya, kita percaya waktu kita hidup dengan firman Tuhan, maka hidup kita pasti akan dihormati oleh orang, saudara ya. Ayat yang berikutnya, ayat 19, keinginan yang terlaksana menyenangkan hati. Ya, keinginan yang terlaksana itu pasti menyenangkan hati. Ya, menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Ya, menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Ya, namanya juga orang bebal ya. Dia selalu suka dengan kejahatan. Jadi untuk menjauhi kejahatan itu merupakan kekejian bagi dia. Kita berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana, bukan orang bebal, sehingga kita suka menjauhi kejahatan. Karena sebaliknya, ya, menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal, karena dia memang mencintai kejahatan. Ayat yang ke-20 di sana dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saudara, ya, nasib kita ada di tangan kita. Ya, kalau kita bergaul dengan siapa akan menjadi seperti itulah kita. Bagaimana nasibmu 5 tahun ke depan tergantung dengan siapa Anda bergaul hari ini. Apa yang Anda dengar, apa yang Anda tonton. Ya, tetapi nasibmu akan berubah ketika engkau juga bergaul dengan orang yang bijaksana. Saya banyak mendengar kesaksian dari orang-orang yang berkata, Ibu, saya setia menonton hikmat kehidupan, dan saat-saat ini hidup saya mulai berubah Bu. Saya mulai belajar menjadi orang yang bijaksana. Saya mulai belajar hidup takut akan Tuhan. Wow, dan saya melihat Ibu sekarang suami saya semakin sayang kepada saya. Kenapa? Saya tidak cerewet lagi, saya tidak pemarah lagi, saya mendengarkan hikmat kehidupan. Harusnya saudara, setiap orang yang mau mendengar nasihat, bergaul dengan orang yang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kenapa? Karena nasib kita diubah ya oleh apa yang kita dengar, dengan siapa kita bergaul. Bergaullah dengan firman Tuhan supaya Anda mengalami nasib yang beruntung di dalam hidupmu. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-21, orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ianya huruf besar Tuhan, tetapi Tuhan membalas orang benar dengan kebahagiaan. Ingat, orang yang berdosa itu dikejar oleh malapetaka. Orang bodoh yang tidak memiliki hikmat Tuhan, tidak takut akan Tuhan, dikejar oleh malapetaka. Bayangkan loh, malapetaka mengejar hidupnya saudara. Tetapi sebaliknya, orang benar ya dibalas Tuhan dengan kebahagiaan. Ya, orang benar itu hidupnya pasti berbahagia. Kenapa? Karena Tuhanlah yang merancangkan kebahagiaan bagi orang yang benar, dan itu upah yang dia terima saudara ya. Karena itu tetaplah jadi orang benar, tetaplah setia ya, apapun keadaannya kita tetap mau bilang aku mau setia Tuhan. Kenapa? Karena menjadi orang benar ia akan dibalas dengan kebahagiaan dari Tuhan. Tetapi orang yang berdosa dikejar oleh malapetaka. Makanya orang itu kalau hidupnya banyak dosa, ya nasibnya juga banyak malapetaka dan kerugian. Ayat yang berikutnya saudara, ayat yang ke-22, ya, orang bijak meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Ya, orang bijak itu menyimpan atau mewariskan kekayaan bagi anak cucunya, kata firman Tuhan ya. Orang yang benar itu dia hidup ya. Orang yang baik, orang yang benar meninggalkan warisan. Kenapa? Karena kita sudah tahu bersama ya, hikmat berkata, firman Tuhan berkata, orang yang benar itu mereka akan diberkati oleh Tuhan. Orang benar akan mengumpulkan banyak
banyak harta benda, ya. Tetapi orang yang fasik akan menderita malapetaka dan kemiskinan. Makanya di sini dikatakan orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, karena ada yang bisa dia simpan, ada yang bisa dia bagikan dan wariskan. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Saudara, orang berdosa itu sekuat apapun dia mencari kekayaan, tetap ya itu akan diberikan kepada orang benar. Jadi sekarang saudara mau milih apa? Mau milih hidup berdosa atau milih jadi orang benar? Kita mau pilih jadi orang benar. Kenapa jadi orang benar itu? Bahkan kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Ya, jadi orang berdosa itu sudah capek-capek saudara, buang waktu, buang tenaga, ternyata berkat-berkatnya tetap disimpan bagi orang yang benar. Karena itu tetaplah menjadi orang yang benar saudara, ya. Jangan jadi orang berdosa. Ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata begini, ya. Kita lihat sama-sama saudara, ya, ayat yang ke-20, ayat 23. Huma orang miskin menghasilkan banyak makanan, tetapi ada yang lenyap karena tidak ada keadilan. Ya, huma orang miskin menghasilkan banyak makanan, tetapi ada yang lenyap karena tidak ada keadilan. Ya, huma orang miskin, saudara. Saya percaya bahwa ya tidak mudah memang saudara, ya, untuk ayat yang 23 di sini dikatakan orang miskin itu kerap menjadi korban dari masyarakat yang tidak adil. Ya, tanah orang miskin mungkin baik, tetapi hukum yang tidak adil bisa merampok hasil tanahnya. Ya, Amsal tidak menganggap remeh kemiskinan atau sengaja tidak peduli dengan ketidakadilan. Ya, Amsal hanya menggambarkan apa yang sering terjadi. Ya, kita hendaknya melakukan apa yang kita bisa untuk melawan ketidakadilan. Dalam segala bentuk upaya kita mungkin kelihatan tidak memadai, tetapi sangat akan menghibur bila kita tahu bahwa pada akhirnya keadilan Allah lah yang akan menang. Ya, huma orang miskin menghasilkan banyak makanan, tetapi ada yang lenyap karena tidak ada keadilan. Ya saudara, memang ya ada banyak hal yang bisa lenyap, ya, dan kasihan memang saudara kalau kita melihat ya orang miskin, banyak hal yang mereka bahkan tidak bisa berdaya. Kemarin itu contoh ada kasus, ya, orang datang kepada saya, Bu Pendeta doakan saya, Bu. Ya, saya itu punya tanah, ya. Lalu tanah saya ini di desa, ya, tadinya dipinjam oleh satu orang kaya untuk buka satu usaha di situ. Lalu tiba-tiba dia sudah menguasai tanah saya, Bu. Ya, dan saya sudah pergi ya menemui ini tapi saya tetap kalah karena dia sudah bikin sertifikat baru. Ya, dan ya begitulah saudara. Di sini dikatakan makanya ya bahkan ya ada yang lenyap karena tidak ada keadilan. Tapi kita percaya bahwa keadilan dari Tuhan itulah yang akan menyelamatkan kita saudara, ya. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya? Ayat yang ke-24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Saudara, dalam mendidik anak-anak ini banyak orang tua yang hari-hari ini mengeluh ya karena kelabakan dengan anaknya. Di sini firman Tuhan berkata, siapa tidak menggunakan tongkat, dia membenci anaknya. Artinya apa? Kalau kita mengasihi anak kita, maka kita harus mendidik anak-anak kita, saudara, ya. Tetapi kalau engkau tidak menggunakan tongkat, itu berarti engkau membenci anakmu, saudara. Artinya engkau membiarkan dia terjerumus, ya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Boleh nggak kita mendidik anak dengan tongkat? Boleh, ya. Tetapi ada di dalam batas-batas kewajaran. Alkitab berkata di ujung rotan itu ada didikan. Tetapi engkau hajar anakmu dengan rotan, tapi jangan inginkan kematiannya. Karena anak-anak yang tidak pernah dihajar, yang tidak pernah dididik, itu nanti akan jadi kurang ajar. Karena kenapa? Alkitab saja berkata, ya, di manakah terdapat orang tua yang tidak menghajar anaknya? Kalau kita sayang pada anak kita, pasti kita didik. Ya, saya dari kecil, saudara, saya juga memukul anak saya dengan rotan. Ya, ada rotan kasih namanya. Itu kecil saja untuk kita mendidik dia. Misalnya jam mandinya jam berapa,
apa, kalau dia nggak taat kita bisa pukul. Tetapi mendidik anak dengan rotan itu pada waktunya, ya, ada batas usia. Kita bisa mendidik anak dengan rotan tuh sampai SD saja, ya. Kenapa? Karena kalau sudah SMP, saudara, kita mendidik dia dengan rotan, itu yang sakit bukan kakinya tetapi hatinya. Nah, kalau hati yang sakit itu sudah bahaya lagi, saudara, ya. Mari didik selama masih bisa dididik, terutama yang punya anak-anak kecil. Didik anakmu supaya dia tidak menyusahkan engkau di hari tuamu, kata firman Tuhan. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-25, orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Orang benar itu pasti akan makan kenyang, itu janji firman Tuhan. Tapi perut orang fasik, ya, akan selalu berkekurangan. Saudara, kita berdoa, saudara, ya, supaya kita ini menjadi orang yang benar. Banyak janji Tuhan tentang orang benar, dan memang ada kebahagiaan bagi orang-orang yang mau hidup dalam kebenaran. Karena itu tetaplah melangkah di dalam hikmat Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, dan jangan pernah menjadi orang fasik. Kenapa? Karena kefasikan membawa kemiskinan dan kekurangan. Kefasikan membawa cemooh, tetapi orang benar akan dipuji-puji, bahkan berkenan kepada Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat hikmat-Mu yang terus menuntun kami, bawa kami dalam perkenanan Tuhan, dan kami mau menjalani hidup ini dengan takut akan Tuhan, supaya kami mendapatkan perkenanan-Mu dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa buat setiap mereka yang sudah mendengar. Berikan hikmat, takut akan Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.